Islam MTIK YIN Manado, dan akan diuji oleh masing-masing sebagai Ketua Dewan Penguji saya sendiri Dr. Adianto MPD, dan Sekretaris Dewan Penguji Dr. Abdali Ilham MPD, dan kita sebagai penguji utama Pak Has Ibu Dr. Faina MPD, dan Saudara Fadli Nurfati Utomo MPD. Fauzan Azhar Fauzan bersama rekan-rekannya yang hadir serta mengikuti kegiatan ujian pengusahaan atau seminar usulan penelitian ini. Sebelum dimulai saya ingin bertanya, apa sudah siap? Siap. Baik, kita akan mulai dan saya mengajak pada kita semua untuk sama-sama melafazkan basmalah. Baik, Fauzan, kegiatan ujian ini terdiri atas 4 tahapan. Tahapan pertama presentasi mahasiswa, tahap 2 pembahasan dari para penguji, kemudian ketiga diskusi hasil, dan terakhir penyampaian hasil ujian atau seminar. Kita masuk ke tahapan pertama, presentasi. Jadi silakan Anda memanfaatkan waktu maksimal 15 menit untuk menyampaikan secara singkat garis besar dari usulan proposal ini dalam bentuk file PowerPoint. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada para dosen, pembimbing satu saya Dr. Ardian MPD, pembimbing dua saya Bapak Abdul MPD, kemudian dosen penguji satu saya Ibu Dr. Mutmainah MPD, penguji dua saya yaitu Bapak Fadli Utomo MPD. Semoga Bapak dan Ibu diberikan kesehatan selalu, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir berkenan hadir untuk seminar proposal saya, dan juga terima kasih kepada kawan-kawan saya yang sudah hadir untuk menyaksikan serta mendukung saya pada seminar ini. Baiklah, kita langsung ke latar belakang. Sebelumnya menurut saya yaitu penggunaan aplikasi peneliti dalam pengendalian plagiarisme skripsi mahasiswa Prodi PAI IPK YIN. Kita masuk ke latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Dalam pencarian informasi ini, orang-orang pun juga telah dipermudah dengan adanya internet yang berfungsi sebagai media penelusuran. Dalam hal ini, melihat pada dunia akademik, kemajuan atas hasil yang dicapai adalah dengan banyaknya karya tulis ilmiah yang dibuat oleh para kaum intelektual. Dalam dunia akademik, membuat karya tulis ilmiah dengan mencari sumber bisa didapatkan dengan mudah. Karya tulis ilmiah yang merupakan sebuah hasil penelitian, kajian-kajian, permasalahan-permasalahan yang dimuat dengan menggunakan kaidah penulisan yang telah ditentukan. Namun penggunaan hak milik atas hasil karya orang lain masih menjadi fenomena umum di kalangan pelajar dan akademisi. Tindakan mengambil hasil pemikiran karya orang lain dalam tulisan yang dibuat tanpa disertakan keterangan khusus disebut dengan tindakan plagiarisme. Mengetahui tindakan plagiarisme pada skripsi mahasiswa khusus di bawah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Perguruan, tepatnya di bidang program studi pendidikan agama Islam, yaitu dengan menggunakan aplikasi kognitif yang digunakan oleh pihak kampus. Dalam hal ini melihat pada kampus YIN Manado, rektor kampus YIN Manado membuat kebijakan tentang meningkatkan mutu karya tulis ilmiah adalah salah satu bentuk upaya dalam melawan plagiarisme adalah musuh bersama di YIN Manado.
Upaya yang lain berupa rapat-rapat yang diselenggarakan jajaran sivitas akademik dalam memutuskan serta penerapan cek plagiasi pada skripsi mahasiswa atau pelajar. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mendalam terkait penggunaan aplikasi peneliti agar tingkat plagiarisme masih dalam kontrol atau masih di titik rendah guna menjaga harkat diri pribadi juga integritas dan legalitas perguruan tinggi. Kita masuk di rumusan batasan masalah. Dalam hal ini, penulis membatasi masalah dalam penelitian yaitu penggunaan aplikasi peneliti dalam penelitian plagiarisme skripsi mahasiswa PAI FTIK Manado ditinjau dari sumber teori serta pengambilan informasi di lapangan. Adapun rumusan masalah: 1. Bagaimana penggunaan aplikasi peneliti oleh sivitas akademik program studi pendidikan agama Islam PAI Manado dalam hal penentuan plagiarisme pada skripsi mahasiswa. Yang kedua, bagaimana bentuk model penerapan dalam penggunaan aplikasi peneliti. Masuk ke tujuan penelitian. 1. Mengetahui penggunaan aplikasi peneliti oleh sivitas akademik prodi pendidikan agama Islam di Manado dalam hal penentuan plagiarisme pada skripsi mahasiswa. 2. Mengetahui penggunaan aplikasi peneliti oleh sivitas akademik prodi pendidikan agama Islam di Manado dalam hal penentuan plagiarisme pada skripsi mahasiswa. Kita masuk ke pengertian dulu. 1. Aplikasi peneliti. Menurut laman resmi Perpustakaan Monash University Australia dijelaskan bahwa peneliti adalah perangkat lunak pencocokan teks yang memeriksa karya tulis terhadap teks elektronik dari internet. Yang kedua, pengendalian plagiarisme. Pengendalian plagiarisme adalah dua kata yang saling terhubung, namun jika dimaknai berkata, awalnya pengendalian adalah dalam kamus besar, yaitu orang yang mengendalikan atau sebaliknya dialah pengendali sesuatu. Akan tetapi yang dimaksud adalah pengendalian. Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan atau tindakan pengawasan atas sesuatu yang dilakukan. Sedangkan kata plagiarisme menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah yaitu penjiplakan yang melanggar hak cipta. Yang berikutnya, Prodi Pendidikan Agama Islam. Prodi Pendidikan Agama Islam merupakan jurusan yang berada di perguruan tinggi Islam. Jurusan ini adalah salah satu bidang yang berada di bawah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dikutip dari laman Prodi PAI FTIK Manado, Prodi PAI yaitu program studi pendidikan agama Islam yang berdiri berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 541 tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015. Tujuan dan kegunaan penelitian. 1. Mengetahui penggunaan aplikasi peneliti oleh sivitas akademik Prodi PAI Manado dalam hal penentuan plagiarisme pada skripsi mahasiswa. Yang kedua, mengetahui bentuk model penerapan dalam penggunaan aplikasi peneliti sivitas akademik Prodi Pendidikan Agama Islam Manado. Penggunaan penelitian yang pertama, penggunaan ilmiah. Manfaat penelitian ini sangat diharapkan agar dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai penggunaan aplikasi peneliti yang ditinjau dari penelitian lapangan di kampus Manado. Yang kedua, penggunaan praktis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi pelajaran penting serta rujukan bagi penulis atau pengamat dan terhadap satuan pendidikan. Penelitian terdahulu atau penelitian yang berlepas. Yang pertama, penelitian yaitu berupa Andayani dan Abdullah Isbana Desember 2017 evaluasi penggunaan aplikasi peneliti di perguruan tinggi studi kasus Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kedua, Statement Skill dengan judul penggunaan aplikasi peneliti sebagai sarana cek plagiarisme dalam layanan perpustakaan Universitas
ketiga, Elok Putri Masari dan Lovrin Adrian Istanti, Desember 2017, yaitu melakukan penelitian dengan judul persepsi mahasiswa terhadap plagiat. Landasan teori. 1. Aplikasi kognitif. Aplikasi kognitif merupakan aplikasi penulisan formatif dengan tujuan akademis yang menjadi media pendeteksi plagiarisme yang dapat digunakan guru dan siswa untuk mengurangi tingkat plagiarisme dan meningkatkan studi mereka untuk menjaga integritas. Kognitif adalah salah satu aplikasi atau software yang digunakan untuk mendeteksi plagiarisme dalam penelitian akademik. Yang kedua, skripsi atau karya ilmiah. Skripsi adalah suatu karya tulisan yang dibuat oleh mahasiswa dengan menggunakan metode, cara pembuatan sesuai kaidahnya dan tujuannya sebagai suatu persyaratan untuk mendapatkan gelar sesuai kebijakan di kampus tersebut. Yang berikutnya, definisi plagiarisme. Plagiarisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta yakni hasil penemuan seseorang yang dilindungi oleh undang-undang. Oxford English Dictionary dalam mendefinisikan plagiarisme sebagai kita masuk metodologi penelitian. 1. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang diambil penulis ialah kampus Institut Agama Islam Negeri Yayan Manado, Kelurahan Malende, Kecamatan Pagua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan sejak proposal ini dibuat yaitu kurang lebih 6 bulan. Yang kedua, jenis penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Yang berikutnya, jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data yaitu data primer. Kemudian sumber data, data sekunder. Teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Yang berikutnya, teknik analisis data yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga adalah penyajian data. Itulah hasil presentasi dari profesor saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang lainnya, terus saya ingatkan kembali bahwa di dalam proposal itu yang penting sebenarnya mau ditinggalkan untuk menguji itu apa masalah dan mengapa itu diteliti, lalu teori apa yang kita gunakan untuk analisis masalahnya, dan bagaimana cara melaksanakan penelitian. Itu yang paling penting dijelaskan. Itu yang lain tidak selalu mengacu begitu. Ya, saya potong tadi sengaja itu di teori karena selain ada depan juga kamu mau mendengarkan kita ini musuh paksa untuk mendengarkan, itu kekerasan simbolik juga ya. Kalau begitu caranya ya lebih baik bilang bapak baca di WA kalau di proposal, kecuali ada hal lain yang anda menjelaskan boleh. Jadi orang bisa diterima proposalnya itu bukan hanya karena bagusnya naskahnya, tapi karena kemampuan dia meyakinkan para penguji bahwa ini boleh, berarti saya cuma boleh sedikit seperti itu kan, tidak gitu ya. Yang lain juga yang belum tampil itu bisa menginterpretasi masukan yang lain. Baik, Fauzan, sebelum saya serahkan ke penguji, ada pernah baca tidak regulasi tentang larangan melakukan plagiat di perguruan tinggi? Apa ya tentang apa? Dalam hal ini saya memakai ada buku pegangan sebagai acuan saya. Jadi saya sebelum saya buat proposal saya sudah
Pernah baca enggak? Itu ada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas nomor 17 tahun 2010 khusus mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan pelatihan di perguruan tinggi. Sebelum ini juga sudah keluar tentang kewajiban unggah karya ilmiah. Kalau skripsi disebutkan wajib untuk dipublikasi, tesis sampai di tingkat disertasi juga harus dipublikasi ke jurnal internasional akreditasi. Tidak ada kewajiban. Tidak baca. Baca ya. Nah, waktu ada data kemarin dengan berbagai varian judulnya itu, ya sebenarnya memang sudah perlu dievaluasi. Apakah penerapan aplikasi Turnitin ini bisa berdampak positif terhadap upaya bersama untuk melakukan pengendalian tindakan plagiat terutama mahasiswa? Apa semakin menurun atau tetap sama saja? Ya, kalau sama saja ya kalau dipakai Turnitin. Ya. Nah, mungkin penelitian Anda ini bisa digunakan sebagai dasar evaluasi tentang pelaksanaan pengendalian karya ilmiah skripsi mahasiswa dengan menggunakan aplikasi Turnitin, karena tujuannya memang untuk mendeteksi plagiat ya skripsi mahasiswa dari karya-karya orang lain, baik antar sama skripsi maupun dengan karya-karya lainnya yang sudah dipublikasi. Oke, baik, judul ini dari saya ya sesuai dengan arahan, meskipun mungkin masih perlu dipoles ini rumusan masalahnya ya. Nanti lebih teknis kita bisa diskusi. Nah, kita mengundang penguji membahas untuk membantu menyegarkan ya masalah penelitiannya, sekaligus juga mungkin mengajarkan masalah penelitiannya. Karena itu kita beri kesempatan kepada Ibu Dr. Mainah PD untuk menyampaikan catatan hasil review atau pembahasannya terhadap naskah proposal ini. Silakan. Segera seperti temannya Fauzan. Kalau yang belum
yang sudah semoga selalu dilanjutkan. Baik, kemudian memang jika saya lihat proposal yang coba tawarkan ini, saya secara itu mengapresiasi ya, kasus lain dari seperti biasanya, dan ini menyoroti masalah penggunaan aplikasi Turnitin ya. Memang kalau kita lihat untuk pemberlakuan cek pelajaran ini dia resmi berapa tahun ini? 2 semester. 2 semester. Dan memang mungkin belum ada yang mengevaluasi. Alhamdulillah dengan adanya skripsi ini, dengan penelitian ini bisa memberi apa ya? Mungkin yang khusus kalau saya di bidang akademik ada evaluasi bagaimana sebenarnya penggunaan aplikasi Turnitin ini di dalam mengendalikan pelajaran kalangan skripsi. Yang beberapa hal yang coba saya mohon informasi kepada pengajar. Pertama saya coba soroti tadi masalah PowerPoint-nya, bagaimana proposal. Semoga untuk seminar hasil nanti tampilan PowerPoint-nya jauh lebih menarik. Nah, namanya PowerPoint. Nah, PowerPoint itu aja jauh satu banyak. Warna ini dia copy pastel ya. Memang jadi kita tidak bosan. Nah, kalau tadi saya bilang mau baca itu ada kopi ya, jadi mengaturnya sedikit terobati dengan kopi. Kalau kamu pantai membuat terus juga ya, jadi maksudnya walau buat kita ini menarik lah ya, jadi kopi semua itu nikmati lah ya, bukan ujiannya misalnya yakin dan ya ke depan pasti lebih baik untuk tampilan presentasikan. Kesan pertama itu di presentasi ya, di tampilannya ya, kita perlu baca udah ya tahu kan ya. Baik, sekarang kita masuk ke isinya. Kemudian coba ceritakan kira-kira apa yang mendorong Anda coba melakukan ini sehingga Anda menyoroti tentang penggunaan aplikasi Turnitin ini. Saya memilih untuk dijadikan skripsi. Nantinya akan jadi skripsinya adalah pertama ada dukungan dari dosen, karena ini belum ada yang terdapat skripsi. Kemudian ini adalah hal yang mungkin bagi saya jika ada dukungan dari dosen. Dukungan dari dosen mudah bagi Anda. Itu adalah menjadi sebuah alasan yang fundamental ya. Kenapa ini dia? Saya coba bertanya kira-kira alasan kelas Anda ada dorongan dari sini. Lebih mudah diceritakan di latar belakang itu ada? Ada enggak? Ada enggak? Ada tak? Ada. Terus takut. Maksudnya, kenapa jadi apa? Jadi nggak ada. Jadi gue silakan apa ya, tidak usah apa ya, santai saja, tidak usah apa ya, ceritakan apa Anda terinspirasi. Oh iya, ini dia lihat di sana ini skripsi dari teman-teman, apakah ada masalah
menjelaskan kasus tersebut. Ya. Kemudian mungkin akan terbantu juga dengan teman-teman dari saya, dari teman-teman juga support saya bahwa ini bagus juga ini. Wah, saya kejar sampai kapanpun tetap tidak ada jawaban. Oke, baik. Apa ya? Fauzan. Oke, jadi itu sebenarnya bukan menjadi hal yang mendasar ya. Untuk kenapa Anda mau meneliti tentang aplikasi itu? Kenapa Ibu coba kejar? Karena di latar belakang itu masih apa ya? Jadi spesifik dan istilahnya kalau bahasa itu belum tajam lah ya. Sebenarnya apa sih akar masalah ini? Ada masalah apa sebenarnya? Ya, itu makanya itu saya coba dilatar belakang itu jadi apa ya? Anda coba menceritakan lah yang ada itu bagaimana sesungguhnya perihal tentang skripsi yang ada di kalangan mahasiswa, temannya mahasiswa yang dalam tahap saudara saya ya. Terus kenapa juga Anda melihat tentang permisi? Anda coba menjawab permisi untuk pengendalian plagiarisme mahasiswa ini skripsi ya. Dari sekian banyak aplikasi yang kalau nggak salah ya untuk cek plagiasi itu kenapa kok Turnitin? Mungkin alasan lain adalah ya karena memang dia menanya itu pakai Turnitin, makanya sudah Turnitin ya. Nah sekarang coba dari situ ada juga bisa menurut yang sih kalau dari Turnitin ini kita coba apa ya, kaji lagi dan mengkaitkan bagaimana dengan nilai yang ada di lapangan dengan adanya cek lagi. Jadi jangan ditulis karena didukung oleh dosen, teman-teman dukung, dan karena ini mudah, itu adalah alasan yang terlalu subjektif untuk kita jadikan kebijakan. Kenapa kita melakukan penelitian? Ya, karena penelitian kita lahir karena ada masalah. Tapi tidak ada masalah, maka tadi ibu bilang itu sangat mengapresiasi dia. Karena memang belum ada ya. Jadi sudah tahun jalan belum ada dari segi evaluasi ya bagaimana melakukan dari itu nanti sekali lagi deh. Jadi itu yakin pasti bisa dibantu lagi ya. Pembimbing duanya kan yang menangani spesialis jadi cek plagiasi ya kalau nggak ada campur tangan pembimbing kedua Anda itu nggak bisa ujian orang ya boleh coba jadi makanya ketika membaca rumusan masalah dari gue itu ibu rasa kayak ada yang membaca ada di sini Turnitin itu kan dia apa ya sebuah software kan aplikasi apakah ada model dalam penerapannya? Menurut tadi saya sempat tanya ke ahli ini juga ya Bapak. Itu Turnitin apakah ada model penerapan? Itu adalah sebuah software kan aplikasi ya. Untuk rumusan Anda yang juga itu sedikit mengganggu lah. Jadi lebih saya sarankan sesungguhnya bagaimana sih implikasi ya dengan adanya penggunaan aplikasi Turnitin ini dalam mengendalikan kualitas skripsi dari mahasiswa PA. Ini ada ya kalau saya prodi ya PA. Jadi Anda bisa melihat sebelum adanya apa ya lebih bagus itu kalau
Sudah direkam apa yang disampaikan ini? Ada ya? Direkam dan jadi kalau ibu coba menyoroti ya, coba rumusan masalahnya itu kalau yang oke lah, yang pertama itu Anda coba menguraikan bagaimana sebenarnya penggunaan aplikasi turun ini ya. Terus yang kedua itu lebih karena bagaimana sih implikasi atau apa ya pengaruhnya ya, dampaknya dari penggunaan aplikasi ini terhadap kualitas skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa prodi PKI. Ya, itu jauh lebih apa daripada menanyakan bagaimana bentuk model apa nih. Model apa? Padahal ini kan adalah sebuah software. Mau diterapkan bagaimana lagi dia kan? Apakah ada modelnya? Ya, maksudnya agak nantilah pakar apa ya? Pakar nanti yang akan lebih memperdalam lagi. Kalau pikiran ibu orang awal ya, ini adalah sebuah software, sebuah aplikasi. Model bagaimana langsung gitu ya. Tinggal kita input, kita akan keluar hasilnya yang lebih tepat itu. Anda tanyakan bagaimana pengaruhnya, bagaimana dampak atau aplikasinya terhadap kualitas skripsi dan tepat ya. Oke. Dari situ Anda melihat coba aplikasinya. Nah, bisa juga ada apa ya? Anda bisa mengembangkan kira-kira apa saja sih kendalanya ya? Masalah-masalahan dari penggunaan aplikasi turun di dalam penilaian skripsi. Boleh? Benar bisa kita lihat ya. Nah, jadi itu untuk rumusan masalah. Jadi untuk tujuannya itu yang menyesuaikan dengan rumusan masalah nanti ya. Bisa lebih kita diskusikan lagi deh dengan nanti pembimbing kita dan oke, baik sudah. Kita pindah ke ini selanjutnya. Yang berikutnya adalah ini dari apa ya? Dan mau kita temui di mahasiswa kalau namanya penelitian judul, ada dari revisi operasional, itu kan kayaknya mahasiswa itu apa ya? Merinci kalau perlu kata berkait aja tuliskan ya. Sebenarnya itu kan lebih ke apa ya? Lebih ke variabel apa ya pendata penting dalam penelitian ya. Dan sama dengan coba ibu suruh kita ya definisi dari prodi PKI. Apakah Anda perlu mendefinisikan prodi PKI seperti ini? Dia begini di dalam, dia berdiri, apakah perlu seperti itu? Anda harus jelaskan. Ayo project, saya akan berikan komentar. Menurut saya prodi itu memang harus dijalankan apa mengenai program studi ini itu harus supaya mungkin kita tidak sekedar tahu bahwa ini adalah sebuah jurusan, bukan hanya sekedar hanya tahu kayak begini, tapi kita harus menyampaikan atau menjabarkan tentang apa yang masuk program studi ini dan dia tujuannya apa, begininya apa, dan dia disahkan dengan undang-undang atau hukum. Oke lah. Nah, sekarang kembali lah. Anda tadi maksudnya dari sini Anda mendefinisikan secara rinci. Oh ini kayak ini begini, berdiri di tahun begini, di lingkungan sini, begini. Kalau kita kaitkan dengan penelitian Anda gimana sih ya? Posisinya, definisinya ya. Di dalam skrip judul yang itu ada penggunaan aplikasi turun dalam pengendalian plagiarisme skripsi mahasiswa prodi. Relevansinya, saya dengan judul yang ada akan di mana? Relevansinya ini yang Anda mau menjabarkan secara detail prodi seperti ini dengan judul yang ada angkat di mana?
Yang terbaik lah maksudnya nanti lah berdiskusikan ya dengan pemimpin Anda karena mungkin semakin panjang saya bertanya akan semakin bingung dan juga semakin pusing kan gimana lebih baik silakan ya bisa kita diskusikan. Baik, yang pasti yang belum tahu Ojan bisa mana Ojan ya dalam bayar bisa ya bisa terus sampai Ojan bilang bingung ini pengemudi siapa apa yang bilang pengemudi siapa ini ya jangan sampai ya jadi sama dengan kepala mau saya juga jadi sama dengan apa bukan saya sama oke baik Ojan apa yang tadi contoh yang kecil yang coba ibu angkat adalah Anda mendefinisikan tentang produk biaya. Coba lari lagi ke kajian teori Anda ya. Anda mendefinisikan si mahasiswa atau pekerja lain itu kan tidak terlalu apa, bukan hal yang terlalu urgent. Kenapa lagi Anda menjelaskan mahasiswa adalah bla 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 atau pelajar adalah bla 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 bla? Itu kan tidak. Sebenarnya yang Anda teliti itu kan bukan mahasiswa itu kualitas skripsinya. Jadi apakah itu mendukung dengan yang teori itu adalah hal-hal yang penting dan nanti akan digunakan oleh Pak Ujar untuk mendukung temuan si penelitian nanti di bab 4 nanti ya. Jadi hal yang kurang terlalu ini kalau Anda mendefinisikan lagi apa itu mahasiswa, apa itu pelajar, tahu saja ya tidak usah terlalu bisa ya. Oke, bisa ya? Bisa. Baik, selanjutnya kita pindah ke metodologi. Ini rencana penelitian ini kapan dilakukan? Kalau sudah Seperti itu. kalau sudah melalui Oh ya, apa kau jadi? Sudah selesai pengurusan saya revisi saya setelah ujian saya revisi saya terus untuk apa berkas penelitian. Nah, sekarang aku mau tanya, kalau selesai sebelum itu nanti tahun 2023 atau 2023 mau turun penelitian? Oh enggak toh? Tapi bukan jelas ya. Oh iya, ini mau ditulis penelitian ini kurang lebih 6 bulan. 6 bulan kan itu kapan? Tahun depan? Tahun lalu atau tahun depan? Ya juga harus lebih. Ini diperjelas ya, udah. Oke? Baik, terus yang berikutnya adalah sumber data. Ini ibu apa ya? Kenapa ya? Buku mengenai aplikasi Turnitin itu adalah menjadi data primer, berarti data utama Anda itu ada 5 buku mengenai aplikasi Turnitin. Dan ini yang Anda mau bawa. Ya. Jangan cuma dikira begini. Ayo. Gimana? Kalau yang pas kita belum dapat saya dapat saya Karena begini ya, apa aplikasi tulis kan sekarang sudah dilakukan, jadi kurang tepat dan malah yang mahasiswa yang menyusun skripsi ini Anda tidak masukkan. Kenapa ya skripsinya itu? Malah yang Anda teliti di sini lagi malah dosennya. Dosen yang membimbing maksudnya. Bukan. Terus apa? Maksudnya saya mau mengetahui bagaimana jajaran sekitar saat ini dengan tugas untuk aplikasi ini untuk skripsi mahasiswa
dari KPK terkait persyaratan skripsi kan bagian segitu. Jadi mungkin saya Terus mahasiswanya tidak diwawancara ya? Yang skripsi yang bikin siapa? Desain yang bikin. kalau mahasiswa Oh, tidak diwawancara. Terus skripsinya siapa yang buat? aplikasi itu kan dosen yang bertugas Iya, betul otomatis. Dosen yang bertugas mengecek. Nah, yang kalau dosen itu terima, kan kalau tidak ada yang memasukkan toh, yang memasukkan itu siapa? Tulisannya siapa? Coba. Ayo, tulisannya siapa? Tulisannya. Tidak katanya. Ini coding. Ya, itu masukkan di saya kita diskusikannya. Jadi itu kembali koreksi ya. Kemudian selanjutnya tadi tentunya tapi ini tahu sih sebenarnya ini data Anda ini Anda kumpulkan dengan cara lama. Setelah Anda dapat, Anda mau bikin apa ini data? Apakah Anda berbincang-bincang atau apakah Anda mau rebus? Anda mau apa? Itu harusnya jelas ya, apa itu metodologinya. Makanya kalau coba dilihat metodologi ini Anda ini hanya cuma kasih tampil teori, bukan teori. Sebenarnya itu lebih spesifik dan kita kan wawancara apa yang Anda gunakan nanti dan rencananya apa yang nanti akan Anda wawancarai. Misalkan observasi. Anda observasi apa yang Anda observasi? Apakah Anda akan mengamati sekretaris studi yang nanti akan mengecek plagiasi skripsi mahasiswa itu? Hanya Anda observasi ada kenapa? Atau dia korek-korek kah? Atau dia lebih Anda coba ceritakan ya? Itu sedangkan ini sudah ada konfirman yang melakukan. Dan itu memang salah satu pengalaman bukan hanya Pak Uja, ada juga mahasiswa yang cuma menuliskan teorinya, padahal yang kita mau itu lebih praktiknya nanti seperti apa ya. Oke. Terus yang berikutnya ada yang kurang di metodologi ini, pengujian bahasa dan saja. Oke, baik, mungkin itu dari saya. Kembalikan kepada kita. Sebenarnya saya tidak kuat lagi melanjutkan ini. Anda ada satu instrumen yang bisa membuat saya tidak mengantuk. Adanya kopi juga tidak umpan. Dari Mozart mestinya. Oke, baik, Pak. Jadi di tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Anda meneliti ini, ada beberapa aspek sebenarnya yang sudah kita tangkap dalam pikirnya. Ya. Pertama, penggunaan aplikasi Turnitin itu jelas itu ada, karena dia sudah menjadi kebijakan, sudah diberlakukan dalam usaha terakhir ini. Kedua, ini tertuang juga di dalam pedoman penulisan karya ilmiah. Itu dalam karya ilmiah disebutkan selain Turnitin apa? Selain menggunakan aplikasi Turnitin, aplikasi apa lagi yang disebut dalam pedoman ini? Kalau pernah baca pedoman penulisan karya ilmiah tahun 2020 yang bisa diunduh di utama website, situ sudah tulis bagaimana tiap skripsi yang diujikan harus apa? sesuai kebijakan. Salah ada kebijakannya kan? Pakai Turnitin. Dan itu sudah mulai kita lakukan pada 1 tahun terakhir ini. Jadi sudah bisa mengevaluasi
Yang berikut plagiarisme skripsi mahasiswa. Ini juga jelas. Hanya saja memang Anda tidak memberikan penjelasan tentang plagiarisme itu, baik dari aspek konsepnya maupun mungkin bisa ditilik juga dari tipe-tipe plagiatnya itu apa. Kan ada tipe-tipenya kan, bentuk-bentuk plagiarismenya juga ada. Kan ada itu. Kalau yang banyak terjadi dalam skripsi mahasiswa itu hampir semua tipe ada. Punya semua ada, bahkan lebih lagi dari tipe yang disebutkan PLU. Begitu juga bentuk, banyak sekali saya lihat. Itu tipe-tipe plagiat saja kan banyak ya. Nanti saya akan menambahkan pertama terkait data itu kamu tidak mengerti kayaknya mau dari mana. Dulu waktu ada data bimbingan yang Pak, saya bilang data mau dari mana? Masa data ini mau diwawancara? Ini datanya berupa hasil pengecekan plagiat menggunakan aplikasi Turnitin yang Bapak bilang ada di program studi. Nah, kalau mahasiswanya itu sudah ujian, lalu 2 hari kemudian setelah ujian meninggal, wawancara ke mana? Kita itu melihat data apakah dari waktu ke waktu ini tingkat persentasenya makin menurun atau enggak, kan? Lalu mungkin juga bisa dilihat dari tipe-tipenya kan, yang semula bukan hanya sumber kata tapi seluruhnya bisa dicek. Dan itu ada di prodi kan, ada di program studi, dan itu menjadi salah satu dokumen yang harus dimasukkan pada saat menentukan usul penelitian kan, ada usul penelitian yang bakal sangat selalu itu kan, bebas plagiat itu. Ada berapa persen kalau di kebijakan biaya? Nanti ada yang lain 25% tingkat similarity-nya. Jadi kalau di atas 20% belum bisa. Nah sekarang di dalam melakukan pemeriksaan itu kan kita pakai aplikasi, ada tekniknya ya Pak Pradia. Ada yang di SQL kan? Ya sekarang misalnya ambil di mana nih? Apakah termasuk daftar petaka juga dimasukin? Itu ada juga tekniknya, orang pintar juga begini nih, supaya dia rendah bisa itu, bisa di-request rendahkan bisa. Kan bisa saja itu kalimat, terus jangan kalimat kalau kalimat atau kata, ya. Kata banyak sekali yang kata, kasih naik frase itu masih banyak lagi, kasih naik kalimat. Jadi nanti proses sama kalimatnya baru deteksi bagian atau jangan kalimat, kasih lebih naik lagi paragraf, nanti proses sama paragrafnya baru ya terdeteksi. Bisa yang tadinya 70% bisa jadi 20% supaya memenuhi syarat untuk ujian. Nah ini yang terdepan Anda wawancara bagaimana pelaksanaannya di lapangan, siapa itu ya? Pada orang yang berwenang, salah satunya pemimpin 2 ini. Mana? Dia bisa diwawancarai, kan? Menurut Bapak sebagai pengguna aplikasi ini, kira kalau dilihat dari segi hubungannya seperti apa? Kan? Misalnya saya lihat dari teori bentuk, saya coba lihat bentuk, misalnya mengakui tulisan orang lain, mengakui gagasan orang lain, mengakui temuan orang lain, mengakui karya orang lain, meringkas, memparafrase tanpa menyebut sumber, meringkas, memparafrase tanpa menyebut sumber.
bisa dicek catatan atau nah, tipenya juga kan bisa dilihat kan apa itu tipe pelagiatnya word kata per kata, apakah plagiat sumber, ada juga itu misalnya contohnya tiba-tiba tidak ada sumber padahal ada yang punya pernyataan mana kan? Nah, itu bisa dijawab sebenarnya dengan mewadahi itu melalui pertanyaan. Jadi pertama sebelum kita tahu itu, coba mungkin ada gambaran dulu mengenai bagaimana kira-kira gambaran tentang plagiarisme sistematis mahasiswa. Mungkin hanya dilihat dari aspek tipenya saja, tipenya kan bentuk plagiatnya. Kalau setelah itu ke bawah, sekarang dengan tipe-tipe di atas itu kita pakai sekarang aplikasi Turnitin. Bagaimana kecenderungannya? Nah, di aplikasi Turnitin ini kita lihat mungkin persentase dari waktu ke waktu. Kan setiap mahasiswa katakan ini bulan ini mulai menurun. Itu bisa dideskripsikan. Saya kira datanya ada di program studi. Wah, itu bagus sekali kalau ada buat simulasi dan untuk statistik, persentasenya menurun. Dan di situ ada boleh mengambil kesimpulan bahwa oh ternyata betul ini penggunaan aplikasi studi ini bisa mengendalikan tindakan plagiarisme skripsi mahasiswa. Lalu pertanyaan terakhir, apakah dengan menggunakan aplikasi studi ini punya implikasi positif terhadap mahasiswa di dalam menulis karya ilmiah? Misalnya tingkat kepribadiannya makin tinggi, selalu cross-check sumber dulu. Ini yang ada baru kemarin saya mau menguji, dia punya rujukan teks online, ya sumber bla bla bla, tanggal 12 Januari tahun 2000. Berarti 2007 sama kayak putih tuh. Iya, berarti dia kopi Pasti. jadi karya orang lain. Begitu kan. Nah, apakah dengan adanya ini sudah mulai terkendali? Itu mungkin yang kita punya kepentingan untuk itu. Ya. Oke, baik, selanjutnya ini ahli teknologi pembelajaran yang pasti akan membantu Anda untuk melihat gimana nih menjelaskan tadi itu yang diskusi itu yang disembunyi. Iya, Pak Nur Fatih Utomo, silakan. Ya, terima kasih. Izin mati Bapak Muji. Pak Jarto, kemudian satu, Ibu dan Mega sama terus. Pelaku. Kalau ibu dengan kan cuma tukang parah, kan cuma tanda. Tapi beliau sumbernya. Jadi kalau salah di sini saya tanda tangan salah. Oke, pertama nanti hukum di alam sana tidak apa dia dulu. Pada tangan. Ya, Fauzan, bisa dengar? Sudah tadi saya lihat dari pertanyaan dari juga bisa. Fauzan mungkin agak-agak belum ketemu ya mau ngapain seperti itu kan. Nah, bertanya juga dari Pak Muji, jadi kita belum ada namanya evaluasi sejauh mana gitu ya kondisi ini berperan, masih belum ada. Nah, nanti begini, saya ada bakalan nanya juga, jadi kalau nanya nanti kadang nanti semuanya kemana-mana, jadi saya langsung kasih saran aja gitu ya. Nanti mungkin bisa apa ya, buat telaah ya mengenai penerapannya dalam setahun ini. Jadi misalnya yang PI gitu ya, mahasiswa ini kan saat input itu pasti ada ya, awal-awal masih pertama kalau ujian munasis itu pasti presentasinya masih gede gitu ya. Kemudian disuruh revisi kembali, perbaiki sampai 5 atau di bawahnya. Nah itu mungkin nanti Fauzan bisa menilai dari situ ya, kayak mahasiswa ini berapa kali revisi seperti itu. Mungkin nanti kan ada DP jaket ya, nanti atas nama si A gitu berapa kali revisi dia, itu bisa
Ya. Nah kedua saya kasih saran juga nih, kalau mau telah tentang persentasenya. Jadi kan kita ini 25% itu telah persentasenya itu kan kita belum, mungkin masih belum ada ya Pak ya. Untuk kayak kajian bahwa kenapa ini kita harus 25, kenapa nggak 30, kenapa nggak 20 ya. Jadi kalau bisa kita buat telah seperti itu. Nah, jadi kita pakai, kenapa harus beda-beda gitu ya? Kayak contoh di kampus saya itu 25% untuk S2-nya, minus satunya 30 seperti itu. Nah itu kenapa gitu? Jadi itu dibuat kajian. Nanti mungkin kalau untuk kajian yang kedua ini itu mungkin bisa mewawancarai dengan mahasiswa yang selaku pembuat skripsinya gitu. Dan mungkin dosen pembimbing juga boleh diinputkan sebagai pembimbing skripsinya. Bisa dimasukkan bahwa oh ya ini menurut mahasiswa ini masih sangat berat seperti itu, karena kita harus requirement-nya harus 5% seperti itu. Nah itu mungkin kalau saat saya dikaji gitu. Kalau pertama kali kan evaluasi ya, evaluasi mengenai penggunaannya gitu. Penggunaannya ini bagaimana, apakah mengurangi 25% ya pasti mengurangi karena itu syarat mutlak untuk ikut ujian skripsi seperti itu ya. Kalau ada jaminan yang lain, jadi itu ya tidak bisa ikut ujian. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat berapa kali revisi, berapa kali revisi untuk bagaimana dia meningkatkan kualitasnya seperti itu. Nah, ini cara-caranya itu yang sangat banyak. Ada yang Bapak bantu tanya dulu, Bapak bantu tanya wawancara sebelum ya. Sejauh ini Pak Said, ini bukan gue membimbing Pak Said. Mahasiswa ini datang mengecek karyanya, dua begitu mesin, dia berapa kali datang? Maksimal, minimal. Rata-rata. Kalau dia kan review itu sering yang satu kali datang ini jarang sekali. Kecuali memang mahasiswanya itu punya track record bagus, dia nggak bermasalah selama kuliah, itu pasti sudah kita tebak dari awal ini pasti berhasil. Mas sekali datang, tapi mahasiswa yang melakukan itu sudah kita prediksi itu dari 3 kali. Nah, di dalam teks studi itu kan kelacak itu karya yang dirujuk itu karya apa? Yang karya apa paling banyak? Paling banyak motif di skripsi. Skripsi dari kampus luar, dari dia cara. tahu datanya dari website ada. Jadi nanti ada juga pengalaman kayak dari repository. Jadi kayak apa sumber-sumber tulisan kayak akademia gitu. Bagus dia punya ini, dan cuma dia bingung deh ini. Kalau misalnya skripsi kita yang di FTIK itu itu pasti akan Baca. Cuma saya tidak diatur. Oh gitu. Jadi nggak bisa terbaca. Oh jadi perusahaan itu apa kerjanya? Nah, itu dia. Saya bisa diatur. Cuma menyimpan saja. Ya nggak ada gunanya berarti. Ini saya belum tahu nih. Seharusnya Saya sampai saya bisa terbaca. Tidak bisa tahu kan? Tidak semua. Coba Kalau nggak diupload. di perpustakaan itu mereka cuma sekedar Iya, itu yang masalah. jadi isinya tidak bisa. Isinya dikunci Pak. Jadi tidak bisa diakses oleh pihak selain orang sini. belum dikelola, misalnya cek keuangan, tertentu. iya seharusnya jangan. Tidak begitu. Ya, begitu. Jadi cuma foto. Makanya banyak yang copy paste dari internal itu nggak terbaca kan? Oh begitu. Karena datanya nggak ada. Dan cuma ini cuma abstrak. Jadi kajiannya seperti itu loh Pak. Seperti jadi untuk masukan. Jadi nanti kita untuk perbaikan repositori kita juga kajian mengenai tingkat persentasenya seperti itu. Oh, saya bilang bagus dia punya ini, dan masih Oke, ada sudah saya sudah tidak dapat tahu yang orang juga. ini dan toh jadi sumber Lanjut. Jadi hasilnya ini nanti kita akan buat rekomendasi besar bahwa sebenarnya seandainya ini di repositori semua karya skripsi mahasiswa di Manado dengan open access, ini dia punya tingkat peneliti bukan cuma 25% saja. 25%. Nah, kita masih bersyukur tidak diam. Nah, itu artinya masih ada yang disembunyikan. Kita juga kan sudah disimpan sebagai Ya sudah. disimpan. Berarti kalau begitu boleh kau pertimbang yang terterima. Jadi terbatas.
masyarakat terbatas, apalagi kalau pakai bahasa Arab, saya tahu baca. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, Oke, dan sejarah. Oke, jadi seperti itu. Jadi nanti evaluasi tinggal milih mau ke evaluasinya. Jadi kalau ini kayak penerapannya gimana sih? Mas banyak yang kurang enggak? Ada yang lolos enggak? Lolos apa? Lewat trik ini gitu kayak white space, kemudian strategi global space, dan banyak tips untuk mau lolos. Nah, untuk lolos plagiasi tapi dengan cara yang cheating kan. Soalnya kan dengan cara bagusnya ya paraphrase dan segala macam atau kutipan dengan bahasanya sendiri seperti itu. Nah, gitu. Nah, ada ini nanti ada white space, ada yang bikin putih huruf dan segala macam itu. Nah, itu tentu bagaimana evaluasinya, apakah ada yang pernah lolos, apakah ada yang sempat kemudian controlling tulisannya seperti itu ya. Controlling tulisan jadi seperti dia revisi itu berapa kali. Semakin banyak dia revisi berarti ini kita bisa mengontrol dengan baik pengendaliannya sebagai plagiasi. Itu sebagai indikasinya. Indikasinya itu ya tadi ya banyak revisi. Itu indikasinya. Itu contoh. Kalau mau punya kajian tadi saya bilang persentase ataupun ke bagaimana memaksimalkan tulisan di kampus ini, itu bisa masuk ke bagaimana kita mengkaji persentase atau bikin. Jadi kita punya masukan, ada rekomendasi yang kita berikan dari hasil ini. Kita punya outputnya. Kalau kita punya laporan bahwa mahasiswa ini masih keberatan dan segala macam. Mungkin itu dari intinya. Jadi banyak yang sudah saya tanda di sini. Kemudian untuk kajian teori sudah dikritik juga oleh Ibu Mukmaina. Jadi yang dimasukkan itu hanya variabel penelitian saja. Tidak usah prodi dan tidak usah yang nadonya. Ini nggak usah masukin. Jadi apa yang dibahas di sini? Intinya kita dibahas variabelnya. Dan apalagi plagiarisme dan plagiarisme. Ini masukin dua itu aja. Jadi nggak usah lebih banyak yang lebih bagus. Jadi yang relevan saja. Ya, oke. Yang relevan. Kemudian untuk rumusan masalah yang nomor itu nilainya aja. Supaya penggunaan hanya penggunaan saja. Kalau mau tetap di video ini, kemudian kalau mau pindah ke kajian lain, nanti sesuaikan dia punya rumusan masalah. Oke. Di penelitian ini. Bagaimana cara mencari data? Misalnya, kalau kita mau tetap di dulu ini, siapa yang akan diwawancara? Sudah ada tahu ya? Jadi buku. Kalau buku nanti kita jadi apa namanya? Jadi buku nanti kita data boleh data. Tetap kita sudah dari responden yang lupa dimasukkan. Kenapa pilih responden? Kenapa saya pilih responden 2 orang? Kalau saya pilih si A dan si B. Nah itu alasannya kenapa pilih si A dan si B. Saya kemarin. Dia juga bilang, dia kok mau kenal lagi kita Pak. Nah itu persepsi. Nah, jadi alasannya yang objektif deh. Begitu nih. Terus itu saja sih. Sedikit nanti ada yang tipe-tipe sudah tandain. Tinggal lihat. Oke, terima kasih. Kalau saya menyebut begini, bumi berputar mengelilingi matahari. Bumi berputar mengelilingi matahari, itu saya tulis dalam karya skripsi. Saya tidak rujuk sumber. Menurut Anda itu plagiat atau tidak? Ini teori siapa yang bilang? Siapa?
Itu plagiat atau enggak? Apa definisikan kalau sudah benda padat jatuh? Berkasih 10 tahun. Iya. Terus kalau saya menyebutnya itu atau menyebut siapa itu menurut teorinya, itu plagiat atau enggak? Ya. Nah, berarti nggak semua harus diplagiatkan. Ada hal-hal yang sudah bersifat umum. Ya, tapi kalau Anda buat misalnya teori itu dia begini. Nah, ini matahari yang berputar mengelilingi bumi. Itu kayaknya perlu ya, dan kayaknya perlu dengar itu. Waktu teori terakhir mengatakan bahwa bumi ini pada dasarnya dia bukan bulan tapi data. Kalau saya bilang bumi itu bulan, ya sudah, siapapun orang tahu kan. Tapi kalau saya bilang bumi itu data, ya ada hal-hal yang sudah bersifat. Nah, sebuah penelitian itu menjadi benar karena satu, dia benar cara menentukan alat pengumpul datanya. Kedua, benar data yang mau dikumpul. Kalau tadi dikumpul benar, tidak ketemu nanti. Nah, Anda menyebut ada 3, ada observasi, ada wawancara, ada dokumen. Nah, ini sekedar kuliah metodologi saja. Yang Anda mau observasi apa? Apa yang mau diobservasi, mau diamati? Mau mengamati Pak Said memasukkan itu file itu dia ya. Apa yang mau diamati? Kan ada pengamatan, ada observasi kan? Ya, apa yang mau diamati? Tempat kejadian. tidak ada plagiat tempat. Oke, jadi ini pasti secara orientasi ya. Jadi saya mengamati itu dokumen itu yang ditulis itu yang saya amati kan, saya baca, saya cermati itu yang saya amati. Nah, sekarang yang diwawancara tadi siapa? Mahasiswa sama pengelola. Ya, saya juga bisa membimbing, ya uji. Bisa dia ketemukan segala pandangan saya kan. Oleh mahasiswa juga mungkin ya, itu sebagai contoh. Terus dokumen apa? Presentasi ini Pak. Presentasi. Sama seperti yang pertanyaan pertama kan. Dokumennya juga kan yang masuk itu kan tidak presentasi itu kan yang masuk di ruang Bapak itu kan ada bukti ya. Itu dokumen. Ya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang tidak ada dalam proposal. Kalau ini proposal ini, saya minta Pak Sek ini suruh cek unit. Ada kira-kira berapa? Tonalitasnya tinggi atau rendah? Kira-kira saja. Tinggi. Saya juga tidak tahu Pak. Mahasiswa bisa menggunakan aplikasi ini. Bahkan ada yang bisa dicek kan melalui cek aplikasi online. Cek itu mau membantu juga itu. Mahasiswa melakukan lah itu. Jadi setiap kita masih masuk ubah lagi. Ya. Saya agak ragu jadi semuanya ini jangan Anda meneliti tentang plagiarisme. Ada sendiri pasti kan ya? Iya, artinya Anda anti plagiat karena itu Anda mau teliti nih. Nanti dikasih masuk sama berani kemudian Bapak tolak itu proposal. Oke, baik. Selanjutnya orang yang perlu bertanggung jawab dalam hal-hal seperti Terima kasih Pak Dr. Andianto sidang proposal. Kemudian ada satu itu proposal yang kedua
ini kolega ya dalam pengujian pengujian sama kadang. Tapi di Prodi PAI karena mahasiswanya banyak yang muda, mau 10 kali balik pun mereka tetap semangat. Nah, kalau di PIAUD kan generasi tua ya, makanya saya sering mendengar ada percakapan di balik layar. Banyak kalau keluar bahan, mudah-mudahan udah balik lagi. Pokoknya kalau ada keluar kata kalkulator itu, saya butuh tadi guys. Belum pernah dengar. Tapi di Prodi PAI alhamdulillah karena generasi muda sampai jam 10 kali balik. Kayaknya langsung balik terus memang. Supaya kita. Tapi ada masalah besar sebenarnya ketika mereka cek mandiri Pak. Ada. Ya misalnya dia cek di berbasis website, kemudian dia klik simpan. Simpan bisa. Nah itu terbaca tinggi ditelitikin. Oh gitu. Oh iya. Karena ada kasus begitu, kasusnya begitu dia naik sampai 95%. Karena ini pernah cek sebelumnya pernah Pak. Di mana Pak? Pantasan. Oh gitu. Dia simpan atau memang ada website yang tersimpan secara otomatis gitu Pak. Jadi kalau kita upload itu gitu Pak, itu kan dia punya histori kita pernah nyimpan di repository. Itu kan hitungannya bukan repository. Nah kita opsinya kita uncheck repository, ada kan di edit setting gitu, ataupun kita hapus dulu yang kita pernah upload. Iya, pernah upload. Kalau kita tetap upload, dia akan sama gitu. Baca gitu ya. Baca. Jadi walaupun misalnya Ilham pernah upload begitu, saya upload, saya mau cek kita kembali di repository. Jadi dipastikan gitu, kalau kita pernah upload atau teman pernah upload, itu bahaya. Atau yang kedua kasus yang terjadi itu dia pengen parafrase itu kalimat yang terbaca itu menggunakan aplikasi lagi parafrase online. Iya. Nah ini jadi kacau malah. Nah contoh ya, ini kan aplikasi-aplikasi yang online itu kan dia harus translate ke Inggris dulu ya, ke Inggris, baru dia upload kan. Lalu setelah itu hasil parafrase di Indonesia kan dikacau kalimatnya. Jadi skripsinya malah dikacau, bukan malah jadi benar. Jadi Tulisnya rendah tapi kacau. kacau. Itu kasus di mana? Di luar teori yang dimaksud, Itu baru gue serta dia itu, mungkin dia parafrase itu baru dia ini lagi pakai ini. Itu ada takaruan, tiga ujian sudah ada. Parafrase orang. Ya, sehingga seharusnya kalau ukurnya bukan 25% itu ada regulasi yang mengenai teks-teks yang terindikasi yang disebut plagiarisme itu apa? Itu tidak tahu sudah ada regulasinya atau belum. Jadi kayak disebutkan tadi kan kalau bumi itu apa? Kemudian mencantumkan penemu teori itu tetap terbaca di Turnitin. Nah itu mau dirubah kan lucu nanti. Kan kalau mau dirubah kalimatnya pasti keluar dari teori. Nah, itu yang terjadi, makanya barangkali harus ada regulasi. Tolak ukurnya bukan 25% itu, tapi ada aturan-aturan yang ini disebut plagiarisme, ini tidak. Itu harus ada sebenarnya. Nah makanya di halaman ke berapa ya saya? Halaman ke keempat ini seharusnya Fauzan harus mencari regulasi atau kebijakan dari rektor mengenai cek plagiarisme ini melalui aplikasi Turnitin. Karena di sini saya lihat ikuti dari fakultas tetangga. Iya, regulasinya sudah ada. Jadi silakan dicari, itu yang dirujuk sebagai dasar hukum. Bahwa Turnitin itu sudah diwajibkan di dan kemudian Fauzan harus mengetahui pengaturan dalam aplikasi Turnitin itu penting. Itu penting. Yang tidak semua mahasiswa tahu, ekskul kita di YIN Manado itu kan 2%. Nah saya kalau di Prodi PAI saya turunkan ke 1 supaya karena 2% itu masih banyak sekali sebenarnya. Ya, karena di kampus-kampus lain yang saya lihat itu 0. Makanya saya coba turunkan ke 1, saya lihat kondisinya kalau memang mahasiswa ini bisa lulus ke 1, berarti saya keluarkan 1. Tapi kalau sudah berkali-kali tidak lolos 1, saya naikkan ke 2 untuk mengantisipasi. Karena saya lihat masih tinggi gitu. Itu kebijakan yang tidak diketahui sebenarnya.
Tapi sebenarnya untuk mengevaluasi karena mahasiswa PAI itu yang setelah ujian skripsi kemudian cek turnitin itu 90% semuanya pasti revisi 3-4 kali. Ini masalah. Bahkan sudah diwanti-wanti, ada kasus, ada yang datang, saya sudah wanti-wanti dari awal kalau sampai ini ada manipulasi di dalam akan dapat hukuman. Tetap dia datang, dia manipulasi, dia pakai double titik, spasi 2, sudah diwanti-wanti tetap juga masih main curang. Jadi itu juga seharusnya jadikan teori cara bagaimana cara agar supaya untung kita yang mengelola community itu nggak bodoh-bodoh amat ya, jadi nggak bisa ditipu. Tapi kalau yang lain kan, atau dia menggunakan versi berbayar bisa dia setting sebenarnya. Nah itu jadi ini penelitian ini bagus sekali sebenarnya untuk meningkatkan mutu ya di Bagus, apresiasi kan. ini sebenarnya itu ada sejarahnya dia meneliti ini. Jadi proposal ini kan dia sudah berkali-kali ngajuin judul, itu judulnya ditolak terus. Nah waktu dia datang pada kondisi judul ini di ACC, saya sementara cek turunit ya, kemudian dia datang, Pak ajukan judul, saya lihat ini kan 10 kali ya ini. Akhirnya saya bilang, oh sudah teliti ya itu teliti. Akhirnya dia menjadi teliti. Proposal. Biasanya dia bawa proposal sudah jadi ya sudah lanjutkan. Tapi bagus ya bagus. Artinya saya cek juga di secara online yang meneliti aplikasi kurang juga. Kalau khusus untuk aktivitas kayaknya belum. Ini bisa menjadi evaluasi. Ya, dia belum ada. Kalau politik skop jadi KPI, mungkin ada diambil dalam satu fakultas atau prodi. Seluruh prodi. Nah itu bagus. Nanti akan dibandingkan mana yang lebih berkualitas dari mana. Dan seluruh prodi yang ada di Ya kan tidak sulit kok ini. ini dan tidak evaluasi program. Di penggunaan aplikasi turnitin dalam pengendalian plagiarisme skripsi mahasiswa ini bisa tersebut di IAIN Manado. Studi kasusnya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Manado. Ya apa-apa supaya kan bukan dilihat dari seberapa banyaknya ini, tapi setidaknya bisa melihat apa tipikal masing-masing. Jadi prodi A mana dia tugasnya di mana, prodi B di mana untuk plagiarisnya di mana, aspek apa. Menarik katanya ini. Ya, kecenderungan plagiatnya di mana? Terus nanti akan ketahuan juga PAI trik-trik untuk mengelabui. Trik-trik kayak mana? Nanti akan ada beda-beda antara satu Jadi di mana kalau apalagi rata-rata tuh kalau misalkan PAI berapa kali lolos, PAU berapa kali, TNI berapa kali, TNI. Jadi kan setiap prodi kan punya warnanya masing-masing. Atau bisa jadi dari usia 30 ke atas berapa ingat lagi. Jadi menarik ini, lalu bisa dihubungkan dengan misalnya capaian IPK-nya mahasiswa juga, baik paralel dan tingkat prestasi bahkan juga mungkin semesternya. Jadi kan tugas pemimpin itu ada deh. Tapi yang terpenting itu tadi dan apa itu jalan terbaca di mana dulu karena tidak tahu itu kayak ini. Oke baik. Jadi kan tadi saya tanya kira-kira bentuk karya apa. Nah sekarang sudah terdeteksikan skripsi itu dapat dipahami penjelasannya karena mahasiswa itu memang rata-rata selancarnya ke skripsi. Dan ini juga penting menjadi rekomendasi bahwa mahasiswa itu jangan membaca skripsi terus. Kan ada banyak sekali artikel juga yang relevan. Bahkan yang saya baca itu ada 3 terkait dengan fakultas pendidikan jurnal. Ya. Tapi kalau bisa naik lagi kan tesis, disertasi. Tidak apa-apa sih skripsi itu membaca disertasi. Yang sedikit agak naik itu kalau disertasi baca skripsi. Lanjut saja Bojan. Dan mudah-mudahan tingkat kebingungan Anda ini akan semakin menurun juga ya. Jadi dengan berjalan waktu. Karena yang
sekarang ini Anda cukup bingung. Tapi saya setuju Pak Abad tadi menyebut bahwa ini tingkat bacaan publik ini perlu ada kejelasan, bukan hanya persen. Ya, jadi pendapat, fakta-fakta umum, ya mungkin bisa dia di luar dari kategori 23%, atau kita memparafrase tulisan atau pendapat orang lain dengan merujuk sumber yang jelas. Itu dideteksi biasanya oleh peneliti kan. Jadi kalau kita rujuk sumbernya itu bukan plagiarisme, atau mengutip secara utuh pendapat orang lain tapi kita beri dia tanda kutipan langsung. Itu kan bisa di-execute kan, biasanya kan Terbaca kan? Nah, kalau itu kita tidak boleh sebut sebagai tindakan ya. Jadi mungkin betul bukan hanya persen, tapi juga hal-hal mana yang misalnya masih masuk sebagai sesuatu yang tidak kategori plagiat atau tak. Saya kira begitu ya. Jadi para prinsipnya tanpa diskusi mungkin kita setuju, tapi ada penguatan di beberapa bagian. Contoh latar belakang. Tidak apa-apa, ceritain saja ini tentang dinamika pemeriksaan turnitin ini. Ya, dengan berbagai dinamika dan problematikanya. Ya, mungkin itu menjadi dasar. Bahkan boleh juga kan dari studi-studi kasus yang sudah ada selama ini kan ketahuan tuh mahasiswa yang tidak datang bolak-balik kan, teman-teman Anda juga kan. Jika saya besar berapa kali? 2 kali, 3 kali, masa iya. yang sudah selesai ini, dari sudah selesai ujian kasar itu kan bisa diwawancarai, dari pelakunya. Itu kalau ada terus latar belakang. Nah, berdasarkan itu maka saya kayaknya merasa penting untuk melakukan penelitian lebih dalam. Ya, lebih lagi kan kita menerapkan kebijakan ini untuk mengurangi memang tingkat. Nah, apakah penerapan plagiarisme misalnya dengan membuat karyanya sendiri siswa semakin hari semakin baik, ya, jangan sampai makin canggih aplikasi tapi saya contoh menunjukkan seperti tadi kan kita ada parafrase online, tidak lama-lama lagi ada skripsi online kan, yang nggak perlu buat skripsi kan, jadi namanya skripsi berbasis robotik. Begitu bacanya, ada paham nih? Kalau kita luaskan ruang lingkup penelitian yang menjadi fakultas tarbiyah, ada mengambil semua prodi, susah nafas. Iya, ini kan promosi sampelnya, kan di sampel tujuan saja. Iya, semua prodi. Ya, emang kalau Pak Brali pernah sekali untuk melihat semua prodi kan, dia kepingin membaca bagaimana turnitinnya Piau. Iya, bisa. Tapi sebelumnya Pak, saya belum tahu kalau ada pengelola ini. Kamu belum tahu, Bapak sudah kasih tahu kan? Yang prodi itu sekretarisnya. Semua sekretaris prodi itu pengelola turnitin. Ya, jadi ada wadah di anulir, ada aturan bahasa Arab. Ada 2 ya? Ada 2. Itu 1, itu Betul. ujinya 1. Sudah ditetapkan oleh fakultas menunjuk sekretaris program studi sebagai pengelola turnitin. Dia Itu kan bertanggung tanda jawab. tangan Bapak, itu tukang Iya, parah. itu tukang parah. Satu terintegrasi. Jadi integrasi. Sebelum bertanda ada parah. Sebelum diparah, periksa dulu. Sudah berapa? 20%. Kalau 20% ke atas, dan diparah, dikembalikan ke prodi. Ini kembali, ini masih tinggi. Dan prodi juga tidak akan ajukan mahasiswanya kalau masih di atas 25%. Jadi data apa lagi yang Anda mencari? Apa yang buat Anda bingung? Ya, iya. Jadi mudah-mudahan Anda sebentar sudah mimpi indah. Tidak lagi mimpi buruk ya. Ini skripsi topiknya Pak. Ini yang kalau ada pertanyaan apa manfaatnya ini skripsi. Ini yang lebih bisa dijelaskan daripada skripsi yang lain. Karena ini juga sekaligus sebagai evaluasi program dari suatu kebijakan yang diterapkan perguruan tinggi yang mendukung program pemerintah kan. Karena ini ada peraturan menteri tentang pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi, termasuk masalah PMN juga. Nah,
Ada BMA-nya juga, peraturan Menteri Agama yang mengatur. BMA atau apa yang bisa nanti dicek ya. Agama juga ada, khusus lingkungan PTKIN yang mengatur tentang hal ini. Ya, oke, baik. Jelasnya. Secara komersil dia itu bisa dapat pundi-pundi uang kali ya. Iya. Dia bisa jadi konsultan Terlitin. Dia ingin lolos konsultasi dengan dia. Dapat Bisa. uang. Kan kamu tahu nanti tiba-tibanya kan. Oh ini saya tahu. Oh. Itu dari biaya ketahuan caranya. Misalnya saya kasih masuk username, saya baru sama mendaftar di salah satu jurnal Cakrawala Pendidikan Kerja. Saya masukin username Ardian, itu terlalu banyak yang menggunakan nama ini. Sudah saya tambah lagi tidak ditambah marga Ardian Totola. Dia bilang sama juga ada. Oh turun tadi kerja. Akhirnya saya sama saya diterima. Jadi Ardian. Double A di depan. Iya kan? Kena dia, jadi ternyata begini. Jangan-jangan ya. Misalnya ya saya temukan dalam skripsi mahasiswa ini, maaf ya, banyak sekali ini hari-hari ini yang typo, banyak sekali salah ketik. Saya curiga sedikit juga ini orang sengaja salah ketik supaya tidak terdeteksi. Karena saya lihat makin hari makin banyak salah ketik. Oh, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan LinkedIn ini. Hari juga kemarin begitu kan. Sengaja banyak salah ketik. Jangan. Bapak jadi babi. Kita begitu. Jadi kenapa ini? Bapak. Yang begini harus kita periksa ini, pembimbing harus periksa begini. Oh jangan-jangan ada hubungannya dengan penerapan. Nanti akan ketahuan di semua ini. Nanti kamu jadi konsultan, jadi kalau ada mahasiswa yang sudah 7 tahun nggak selesai. Masalah mau di mana? Community 12 apa tinggi sekali. Nanti hubungi saja semuanya. Dia tahu kok bagaimana caranya. Enggak atur harga. Oke boleh? Saya kira demikian dan secara umum tidak ada masalah ya dari aspek topik. Hanya mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut penggunaan aplikasi Turnitin dalam pengendalian dari skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Perguruan IAIN Manado. Studi kasus bisa IAIN Manado dimasukin di judul studi kasusnya Fakultas Tarbiyah atau tanpa menyebut studi kasus. Ya, supaya jangan cuma program studi biaya. Boleh? Kira begitu ya, ya, supaya satu program studi yang lain juga terwakili. Boleh? Jadi ada apa ya? Oke, baik. Demikian dan kita tutup pelaksanaan ujian proposal ini dengan hasil diterima ya, diterima. Ini hasil diterima dengan catatan perbaikan maksimal waktu diberikan tidak atas 1 bulan. Itu segera diurus revisinya sebelum melaksanakan penelitian lebih lanjut. Demikian kita tutup dengan sama menafas sekali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai. Foto coba, ya sampai foto juga terdeteksi belakang.